Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wassahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa usan ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi fi kitabhi Riyadhus Shalihin. Kajian kita kitab Riyadhus Shalihin sampai di bab tentang larangan berlaku zalim, larangan berlaku aniaya kepada orang lain. Sampai kepada hadis wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala lamma kana yawma Khaybar aqbala nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahidun wa fulanun syahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahidun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar cerita. Qala, kata beliau, lamma kana yauma Khaybar aqbala nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di hari perang Khaybar, sekelompok sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu fulan syahid wa fulan syahid hatta marru ala rajulin. Jadi habis perang sahabat ketemulah Rasulullah. Sambil ketemu jasad-jasadnya, ini fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Sampai pas lalu mereka berjalan ketemu dengan seorang yang juga terbunuh di medan perang. Ya, nengok dia terbunuh di perang, kata sahabat-sahabat nih, fulan syahid. Ini fulan ini juga mati syahid. Ini orang mati syahid itu sudah dijamin masuk surga. Tapi ketika para sahabat menunjuk fulan, ini ada seorang yang meninggal, ini kata ini syahid ini. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu finnar
fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Tidak, kata Rasulullah. Tidak. Sesungguhnya aku melihat dia ini di neraka, kata Rasulullah. Dia ini di neraka. Dia di neraka dengan membawa selendang burdah yang dia ambil sal itu. Burdah itu seperti sal ya, biasanya untuk sal begini, kadang-kadang untuk dilingkarkan di kepala, taruh gini, itu namanya burdah. Semacam kalau kita bilang, apa kita bilang, yang macam kalau kita orang bilang surban, tapi yang untuk ditaruh di kepala gini, burdah, ataupun ditaruh gini, atau syal. Tapi burdah itu biasanya ditaruh di kepala. Jadi ada di neraka dia fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Dia bersama, ada dengan dia selendang yang diambil dari rampasan perang. Ghallaha, ghulul. Ghulul ini artinya mengambil, atau ghallaha mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ghallaha. Jangan macam gitu, tunggu dibagi dulu. Ini tengok, oh ini bagus nih. Kalau nanti dibagi, jangan-jangan bukan kena saya yang dapat. Diambil dia lah, diam-diam dulu. Diambil dulu. Aw aba'ah, ataupun semacam baju jas, macam baju mantel. Aba'ah, baju agak panjang. Nah, kata Rasulullah, jadi dia ternyata orang ini padahal terbunuh di medan perang. Tapi karena ketika dia berperang itu, dia curang. Curang kenapa? Udah perang dah menang, pas dikumpul-kumpulkan rampasan perang, ini bagus, ambil dia dulu. Yang lain baru dikumpulkan. Ada ini, ada kumpulkan. Nanti dibagi sama Rasulullah. Bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian. Dia dapat lagi lah. Dia tentu dapat lagi. Yang ini mestinya tadi dikumpulkan dulu baru dibagi. Dia ngambil. Diam-diam. Kata sah. Dia bersamanya burda tadi, selendang tadi, yang dia ambil secara diam-diam dari rampasan perang atau baju. Korupsi. Korupsi itu menghambat seseorang untuk masuk surga. Ya, korupsi menghambat seseorang untuk masuk surga. Dia berlaku curang. Kalau maling, pencuri, ini memang dia maksudnya ini, ya mencuri itu dosa. Tapi kalau mencuri ini, dia tak ada tipu muslihat. Maksudnya tak ada tipu muslihat apa? Ya memang dia nyolong, dia ngambil, dia nyuri. Memang tak ada tipu muslihat. Tapi kalau ini kan dia tipu muslihat. Kayak dia tak ngambil. Pandai-pandai dia lah. Kayak dia tak ngambil. Ditipu nih, curang dia. Kecurangan. Jadi sudahlah nyuri, tapi dengan cara curang. Mengambil hak orang lain dengan cara curang. Diam-diam. Itu ghallahat. Mestinya itu punya orang lain sebelum mungkin itu ketika dibagi bukan punya dia. Berbahaya luar biasa mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, karena selendang saja masuk neraka. Nabi yang vonis nggak tanggung-tanggung. Apa tak rugi? Kadang-kadang kita naudzubillah sama naudzubillah ya, di dunia kadang nengok duit warna merah, warna biru, numpuk-numpuk nih, rasanya gatal, mata hijau kata orang. Kata hijau lah, sekarang duit hijau cuma 20.000, mata merah sekarang. Kita tengok duit 100.000, merah mata orang. Hadis berikutnya, itu apa namanya, harganya amanah. Mahalnya amanah. Makanya seandainya pemimpin itu amanah, selembar selendang, selembar baju pun dia tak mau korupsi, aman, damai, makmur, tak ada masalah. Tapi kayak gitu sudah menjadi satu hal yang biasa.
sogok sana, sogok sini, ambil sana, ambil sini, potong sana, potong sini. Masya Allah, macam tak punya Tuhan orang. Wa an Abi Qatadah, a'udzubillah, subhanallah. Wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum annal jihad fi sabilillahi wal imani billahi afdalul a'mal. Diriwayatkan dari Abi Qatadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan waktu itu berdiri di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya jihad fisabilillah dan iman kepada Allah itu adalah seutama-utamanya amal. Jihad fisabilillah dan iman kepada Allah itu seutama-utamanya amal. Kita bayangkanlah kalau umpamanya tak ada jihad, perang Badar, orang Islam nyerah saja, adalah kami nyerah aja lah. Mana mungkin Islam sampai di Karimun, habis, tak ada. Jadi Islam tuh bisa sampai di Karimun ini berkahnya para ashabul Badar, berkahnya para mujahidin fisabilillah. Mereka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir nak nyerang, ini harus kita pertahankan. Kalau kita ngalah tak melawan nih, habis Islam, tak ada cerita habis. La tu'bat ba'dal yaum, kata Rasulullah ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya hari ini kaum muslim itu tidak menang, maka engkau tidak akan disembah setelah hari ini ya Allah. Habis, yang bawa syariat data ada lagi. Ini jasa ashabul Badar. Makanya ada satu selawat yang paling tenar, selawat Badar. Itu namanya bertawasul kepada ashabul Badar. Kita ini utang budi dengan mereka. Makanya jangan loke-loke Fatihah kepada para sahabat mujahidin fisabilillah ashabul Badar, karena mereka lah kita jadi orang Islam, berkah perjuangan mereka yang pada waktu itu peperangan pertama melawan orang-orang kufar 313 orang melawan 1000 orang dengan tentara yang komplit, senjata komplit, kekuatannya komplit. Itu pertama, itu perang. Itu baru betul-betul orang teruji keimanannya. Jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fisabilillah tukaffaru anni khataya. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat berdiri. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku terbunuh fisabilillah? Aku terbunuh fisabilillah, apakah dosa-dosaku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. In qutilta fisabilillah wa anta sabirun mu'tasibun muqbilun ghairu mudbir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau akan diampuni dosa-dosamu semuanya jika engkau terbunuh fisabilillah dalam keadaan orang yang sabar, orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang maju, maksud berani pantang mundur. Jadi ada namanya muhtasib. Jadi perang itu jangan karena nak dapat ghanimah. Setan. Jadi perang itu jangan karena nak dapat ghanimah. Kenapa? Karena ketika habis perang, kalau menang, mungkin kalau
rampasan perang itu banyak, dapatnya banyak. Satu orang pokoknya di situ ada kuda, ada pokoknya onta. Satu orang dikasih 5 ekor onta, 2 ekor onta. Sekali perang, apa tak enak? Pergilah perang. Nanti kalau menang kan aku dapat ghanimah. Ini namanya tidak lillahi ta'ala, kayak gitu. Jadi harus lillahi ta'ala, pokoknya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi godaan dunia itu tetap ada. Sampai di bab perang pun masih ada orang perang karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu di zaman Rasulullah. Rasulullah masih memperingatkan seperti ini. Apalagi di zaman sekarang, sekitar 15 abad yang lalu Rasulullah SAW, kurunnya Rasulullah itu 15 abad, sekitar 15 abad yang lalu. Sekarang orang nak perang karena apa? Perang karena apa? Membela apa? Karena apa dulu? Itu harus ditata betul hatinya. Jangan nampaknya fisabilillah, ternyata karena dunia. Orang ikhlas itu repot, berat. Harus belajar betul-betul. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta. Kemudian Rasulullah berkata, terus bagaimana? Kau nak bilang apa? Kata Rasulullah, qala ara'aita, kau nak bilang apa lagi? Nak tanya apa lagi? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillahi atkafaru anni khatayaya. Diulangi lagi, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau seandainya aku terbunuh di jalan Allah, di fisabilillah, di jalan Allah dalam medan perang, apakah dosa-dosaku ini diampuni, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir illa ad-dain. Wa inna Jibril qala li dzalik. Kata Rasulullah, ya, engkau akan diampuni semua dosa-dosamu kalau engkau memang perangnya sabar, engkau karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau pantang mundur, semangat perangnya. Illad dain, kata Rasulullah. Illad dain, kecuali hutang. Hutang itu tidak bisa lunas karena jihad fisabilillah, tak bisa lunas. Tengok. Fa inna Jibril qala lidzalik, kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat Jibril itu bilang aku begitu. Orang jihad fisabilillah pokoknya semua dosanya diampuni. Kalau niatnya betul karena Allah, pantang mundur, berani. Kecuali utang. Hutang ini yang akan menjadi penghambat sampai jihad fisabilillah yang mestinya kontan masuk surga, sangkut ya karena hutang nih. Sangkut karena hutang. Masya Allah. Yang utang-utang jangan pura-pura tak mau bayar, jangan tak mau bayar. Kalau memang betul-betul tak bisa, ya, tapi diundur sampai malu yang nagih. Masya Allah. Sampai malu yang nagih, dia lupa pula tu. Kau ni macam tak mati. Kau tahu tak, orang jihad fisabilillah itu yang mestinya kontan masuk surga terhambat dengan hutangnya. Jangan macam-macam. Ini disampaikan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mati lunasin hutangnya dulu. Lunasin hutang. Fa inna Jibrilah qala li. Itu makanya hubungan hak dengan sesama manusia itu berat. Allah ini Maha Pengampun. Dosa-dosa apa-apa ampuni semua, ampuni. Kena hutang itu bukan hak saya. Allah tidak bisa membebaskan hutang. Maksudnya ini hak manusia. Jadi kalau engkau nak hutang kau bebas, urusan kau dengan sesama engkau lah. Yang haknya Allah, masalah dosa dengan Allah Subhanahu wa taala diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan utang kau sama engkau lah. Kalau lunasi engkau selamat, kau tak lunasi nanti dulu. Kau masih punya tanggungan dengan hak-hak orang lain.
Bukan salah Allah, itu haknya manusia, sesama manusia. Masya Allah. Yang repot nih kadang-kadang yang berutang ini tak ngaji, ya ini repot. Wah, ngutang suka, ngaji tak suka, repot. Kalau dah ngaji dikatakan Nabi macam gini masih tetap aja, entahlah tuh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kalian tahu tak siapa muflis itu? Muflis itu apa? Muflis itu artinya orang yang bangkrut, orang yang bankrupt malah kita bilang. Muflis. Jangan nanti punya anak muflis, bagus nih nama muflis kan, kasih nama muflis anaknya, kata dia. Alamak, jangan kau kasih nama muflis. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Memang bahasa Arab bagus, ada di hadis, tapi artinya orang yang bangkrut. Bangkrut apa? Amalnya banyak tapi tekor nanti di akhirat. Itu muflis namanya. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Sahabat ditanya, kalian tahu tak siapa yang namanya muflis itu, orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, kalau muflis itu bagi kami sekarang ini orang yang tak punya dirham wala mata', duit tak punya, barang-barang tak punya, memang bangkrut dia. Pailit, bahasa sekarangnya itu. Kata sahabat, yang namanya orang yang bangkrut itu, muflis itu ya orang ini duit tak punya, barang pun tak ada. Bangkrut, betul-betul bangkrut dia. Itu kata sahabat. Kemudian kata Rasulullah, qala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Wa qad satama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatih. Wa hadha min hasanatih fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rawahu Muslim. Yang namanya muflis, orang yang bangkrut, orang yang bankrupt dari umatku, kata Rasulullah, mayyati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang nanti di hari kiamat dia datang membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti qad satama hadza, tetapi dia dulu dia mencela orang ini. Wa qadzafa hadza, menuduh orang ini. Qadzaf itu menuduh, begitu tuduh. Kalau qadzaf yang asik menuduh zina kepada orang. Wa qadzafa hadza, maksud ini berarti menzolimi harkat martabat orang lain. Ya, mencela orang, menuduh berzina orang. Wa akala mala hadza, dan dia makan hartanya orang ini. Wa safaka dama hadza, dan dia membunuh orang ini. Wa daraba hadza, dia memukul orang ini. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka semua orang-orang yang dizoliminya tadi, yang dicela dia, yang dihina dia, diambilkan kebaikannya yang dari salatnya, puasanya nih, kasihkan untuk kamu. Kemudian yang dituduhnya berzina, ini kamu di dunia dituduh ya, ini untuk kamu, diambilkan dari ibadah salatnya, dari ibadah puasanya. Wa akala malah ada, di dunia ini enak aja nak makan duit orang, makan. Tapi nanti di akhirat, kalau kau punya kebaikan, kebaikannya diambil, kasihkan kepada orang yang hartanya dimakan. Sekarang enak aja, slow. Penting diusut tak kena. Di pengadilan menang, selesai. Dunia tuh. Besok di akhirat pengadilan Allah Subhanahu wa taala macam mana lagi? Nyogok tak bisa. Akhirnya, kebaikanmu mana? Ini diberikan kepada orang yang tadi hartanya diambil. Yang hartanya diambil, hartanya dikorupsi dan lain sebagainya diambil. Kasihkan. Wasafaka jama hadza, dan orang ini membunuh ini. Dia ibadah juga, tapi dia pernah membunuh orang.
dan tidak ditunaikan hukumnya di dunia ini. Jadi dia sampai mati dia punya hutang, lari dia supaya tidak ketangkep, lari sampai dia mati di akhirat. Kau dulu bunuh ini, kebaikanmu diambil, berikan kepada yang dibunuh, wa daraba hadza, memukul ini, si kau dulu pukul ini di dunia. Nah, itu hutang. Kau pukul ini sekarang yang mentang-mentang jagoan, sikit kena lepuk, sikit kena keroyok, sikit kena apa, hantam, bantai, kelahi. Iya, engkau sekarang jagoan, besok di akhirat bangkrut. Orang yang paling banyak menzolimi orang lain dengan tangannya atau dengan lisannya, besok jaga-jagalah di akhirat. Engkau akan diambil kebaikanmu, diberikan kepada orang yang kau pukul, orang kau sakiti dengan lisanmu. Jadi sebetulnya slow aja hidup di dunia ini sebetulnya. Tak perlu balas dendam, itu tidak perlu. Sama sekali tak perlu balas dendam. Untuk apa balas dendam? Tak ada gunanya. Nomor satu, penat. Nomor dua, belum tentu menang. Niatnya nak balas dendam, tapi kalah pula 2-0 jadinya. Kan? Apa tak rugi? Tak usah balas dendam. Kau balas dendam, tahu kalah lagi, tambah hancur. Tak ada gunanya. Penat, belum tentu menang, ya kan? Kalau kita membalasnya berlebihan daripada apa yang dilakukan mereka kepada kita, kita justru jadi utang sama mereka di akhirat. Gitu. Menghabiskan waktu, menyusahkan hati. Banyak ruginya orang balas dendam tuh. Hati tak pernah tenang. Bodoh. Kenapa bodoh? Hati ini mestinya harusnya luas. Ini tak. Cuma ada bermasalah dengan satu orang aja, umur kita tuh habis untuk ngurusin orang satu tuh. Apa tak bodoh kita? Biar hati ini luas sedikit. Ini tak, yang ada gambar muka orang tua jadi dekat dalam hati tuh. Oh, gini orangnya mukanya masam, nampak aja ini. Itu aja hatinya isi cuma satu kepala orang saja. Padahal hati ini begitu luasnya. Udah tak usah pikirin. Sakitin orang biarin, dizolimi orang biarin sudah. Apalagi yang penting kita ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Allah yang balas dendam. Allah yang balas. Kalau Allah yang balas, tenang. Kita tak penat. Mesti kalau Allah yang balas, itu urusan Allah, tentu menang istilahnya. Kita tak ada masalah, tak ada gunanya. Nak zolimilah. Rugi sendiri orang yang menzolimi orang lain. Fa in faniyat wa yu'ta min hasanati, maka orang-orang itu tadi yang dizalimi diberi dari kebaikannya. Wa hadza min hasanati, ini dikasih. Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqda ma alaihi ughidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Kemudian kebaikan dikasihkan fulan, dikasihkan ke ini, dikasihkan orang ini, dikasihkan, tahu tuh habis. Saldo pahalanya sudah habis. Macam mana apalagi nak dikasihkan? Wah, tak ada lagi. Kalau ketika tak ada, siapa yang itu masih dizalimi, itu dizalimi. Kalau gitu, dosa orang yang dizalimi, namanya manusia tentu punya dosa. Dosanya yang sana diberikan kepada yang menzalimi. Yang sana yang dizalimi dosanya diambil, dikasihkan ke sini, dikasihkan ke sini, dia kasihkan ke sini. Dia kebaikannya sudah habis, ditambah kejelekan dosa-dosa orang lain diberikan kepadanya. Karena dia menzalimi sedikit aja di dunia ini, apa untungnya? Tak ada untungnya, rugi luar biasa, babak belur di akhirat nanti. Bukan babak belur lagi di akhirat, hancur lebur. Wa in faniyat hasanatu qabla ayyuqda alaihi ughidha min khatayahum faturihat alaihi. Diberikanlah dosa-dosa orang yang dizalimnya tadi kepadanya. Sudah, setelah itu summa turiha finnar, kemudian orang ini tadi dilemparkan sama Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Padahal salat rajin, puasa rajin, zakatnya ada, ibadahnya lain ada. Cuma tak bisa jaga mulut, tak bisa jaga tangan, tak bisa
menjaga untuk menyakiti, menzalimi orang lain, itu nanti menjadi orang-orang yang bangkrut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang muflisin, ya. Jauhkan dari berlaku zalim. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangankan manusia, kambing saja dalam hadis yang lain disebutkan di dunia ini kambing ini petanduk. Yang satu tanduknya lepas, patah tanduknya. Besok di akhirat itu dihukumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tanduknya lepas siapa? Diganti. Maksudnya diadili sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, kalau makhluk kemudian udah lunas, sudah tidak ada lagi urusan berikutnya. Kalau manusia ini masih ada surga, masih ada neraka. Kalau hewan-hewan tidak. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basharun wa innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din wa aqdiya lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam oleh Ummu Salamah, ya. Rasulullah bersabda, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, manusia, kata Rasulullah. Sedangkan kalian takhtasimuna ilayya, kalian mengadukan perkaranya kepada aku. Maksudnya ini ada permasalahan, sengketa. Kalian ini bersengketa, mengadukan urusannya kepada aku, kata Rasulullah. Wala'alla ba'dukum alhana bihujjati min ba'din. Dan bisa jadi salah satu di antara kalian ini lebih pandai menjelaskan hujahnya, argumennya bagus, mengalahkan yang satunya. Jadi kadang-kadang orang ini gitu, apalagi di pengadilan. Orang ini tak pernah ke pengadilan, begitu kena sentak hakim, yang betul ngeder semua. Asalnya nak ngomong gini jadi gini, asalnya gini jadi asal lupa. Kacau. Asalnya dia betul jadi salah. Kalah di dalam berargumen. Kata Rasulullah, bisa jadi salah sebagian kalian ini lebih bisa berargumen, menyampaikan hujahnya daripada yang lain. Faqdilahu binawi ma asma', dan aku akan menghukumi sesuai dengan yang aku dengar. Repotnya kau ini, dia jadi orang tengah. Yang ini memang orangnya sangat piawai dalam berargumen. Yang ini tak bisa ngomong, tergagap-gagap. Kau macam-macam kau. Penipu kamu ini ya. Padahal dia tak bisa untuk menyampaikan, kena bentak, kena ini. Akhirnya ini dengan kepiawaiannya berhujah, akhirnya dimenangkan. Karena ini gagap-gagap, ini mau bohong tak orang ini dan lain sebagainya. Dia tidak punya mental, menyampaikannya juga tidak bisa. Sulit. Jadi kata Rasulullah, fa'aqdilahu binawi ma asma', akhirnya aku memutuskan perkara itu sesuai dengan yang aku dengar. Karena yang aku dengar kayaknya menurut aku yang inilah berdasarkan keterangan dia ini yang benar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa inna aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang aku menangkan baginya mengalahkan yang benar, bihaqi qadaitu bihaqi akhi, mengalahkan saudaranya yang benar, tapi justru aku menangkan ini, fa inna aqta'u lahu qit'atan minan nar. Itu berarti sama saja aku memberinya sepotong api neraka.
Maksudnya gini, jadi kau menang di pengadilan, tapi karena kepiawaianmu hanya menyampaikan, kau pandai bersilat lidahnya, akhirnya kau menang. Jangan kau bangga kau menang. Sebetulnya keputusan itu justru ibaratnya itu adalah potongan daripada api neraka yang diberikan. Yang salah tetap salah di akhirat, walaupun hukum di dunia itu dimenangkan. Tak bisa. Yang tergagap-gagap, salah, dikalahkan di dunia, tapi hakikatnya dia benar. Menang pun itu bukan vonis, keputusan itu bukan sebetulnya memenangkan, dia memberikan satu kebahagiaan, tapi hakikatnya itu adalah potongan daripada api neraka yang diterimanya. Tapi dia senang menang, kita menang. Itu padahal pandai aja dia bersilat lidah. Sekarang nih macam mana? Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, hakim itu, qadhi itu meletakkan kaki kanannya di surga, kaki kirinya itu di neraka. Begitu beratnya tugasnya. Berat. Allah, kalau tidak pakai sogok-sogok selesailah. Itu tak kaki kanan lagi di surga, dua-duanya neraka jadinya. Tidak pakai sogok, pakai ini, macam mana seperti itu. Yang salah tetap salah. Tak boleh. Kita nih beramal di dunia ini untuk akhirat. Terakhir, wa an Khawlata binti Thamirin al-Ansari. Belum, masih ada 2 hadis. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu akan selalu berada di dalam kelapangan agamanya selagi dia tidak menumpahkan darah yang haram. Maksudnya dia tidak melakukan kezaliman. Kalau sudah melakukan kezaliman, hancurlah sudah agamanya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Bunuh orang senang aja, kelahi, bunuh, sikit-sikit nak bunuh, sikit nak bunuh. Engkau bisa bunuh orang sekarang, bukan kau menang, justru engkau kalah. Ya, justru engkau akan kalah nanti di akhirat. Karena ponisnya sudah jelas, Al-Qur'an, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang yang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Sok hebat nak bunuh apalagi karena dunia, nak bunuh orang. Senang aja. Kenapa bisa begitu? Jauh dari agama. Orang jauh dari agama, akhirnya pakai hawa nafsu menghukumi segala sesuatu, pakai hawa nafsu. Sikit-sikit nak balas dendam, sikit-sikit nak bunuh dan sebagainya, pakai hawa nafsu. Hawa nafsunya dijadikan menjadi supir. Jadi semua keputusan perlakuannya itu yang memutuskan adalah hawa nafsunya, bukan iman. Imannya taruh di belakang, hawa nafsunya taruh di depan. Hadis yang terakhir, wa an Khawlata binti Thamir al-Ansari wa ya imra'atu Hamzah radhiyallahu taala anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Masya Allah. Ini zaman Rasulullah nih. Saya mendengar kata Sayyidina Sayyidah Khawlah binti Samir. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bi ghairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang menyalahgunakan harta Allah Subhanahu wa taala, baitul mal,
Harta Allah ini harta milik umum, harta milik rakyat, milik negara. Itu namanya harta Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang menyalahgunakan harta-harta Allah, ya, bighairi haqqin, tanpa dengan kebenaran, falahumun naru yaumal qiyamah, maka baginya neraka di hari kiamat. Mentang-mentang duit negara ini digunakan dengan semau-maunya, disalahgunakan. Ini zaman Nabi dah bilang macam gini. Coba bayangkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.